Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar materi pendidikan Pancasila untuk jenjang SMP Kurikulum Merdeka. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang disiplin terhadap norma. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yang pertama menjelaskan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang kedua menjelaskan hakikat dan fungsi norma. Yang ketiga memberikan contoh macam-macam norma. Dan yang keempat mengkritisi penerapan norma di berbagai lingkungan. Pertama, kedudukan manusia. Manusia sebagai makhluk individu. Bagaimana cara kamu bisa membedakan teman-teman kamu? Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai perorangan atau diri pribadi, di mana sebagai makhluk individu melekat jiwa dan raga yang membedakan antar manusia, seperti ciri fisik maupun kepribadiannya. Berikutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat, di mana manusia cenderung berkelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Maka dari itu, manusia membutuhkan interaksi sosial dan kerjasama. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjalin antar individu, antar kelompok atau individu dengan kelompok. Sedangkan kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu hakikat norma. Pengertian norma. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat demi menciptakan keadaan yang sesuai dengan cita-cita masyarakat dan setiap manusia bebas serta damai melakukan apapun tanpa merugikan orang lain. Menurut Thomas Hobbes, tanpa norma manusia akan menjadi serigala bagi sesamanya. Artinya, pihak yang kuat akan menindas pihak yang lemah apabila hidup tanpa norma. Selanjutnya yaitu ciri-ciri norma. Yang pertama adalah hasil kesepakatan bersama. Yang kedua, tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, adanya sanksi, dan yang keempat bersifat dinamis atau berubah-berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang berikutnya yaitu fungsi norma. Antara lain, yang pertama sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Dan yang keempat, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya macam-macam norma. Berdasarkan sumbernya ada 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Sedangkan berdasarkan bentuknya ada 2, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Berikut adalah perbedaan dari norma berdasarkan sumbernya. Selanjutnya adalah norma berdasarkan bentuknya, di mana perbedaan antara norma tertulis dan norma tidak tertulis, yaitu norma tertulis adalah norma yang secara resmi diatur dalam peraturan atau dokumen tertulis dan diakui oleh negara atau lembaga. Sanksi resmi seperti denda, penjara, atau hukuman lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan. Sedangkan norma tidak tertulis adalah norma yang tidak diatur secara resmi dalam dokumen tertulis, tetapi diakui dan dihormati oleh masyarakat melalui adat, budaya, atau kebiasaan. Contoh norma tidak tertulis ada cara atau usage, kebiasaan atau folkways, tata kelakuan atau mores, dan adat istiadat atau customs. Selanjutnya yaitu perilaku sesuai norma.
Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran norma. Yang pertama, rendahnya kesadaran terhadap aturan. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Antara lain ada lingkungan budaya, lingkungan sosial, maupun lingkungan spiritual. Yang ketiga, egois atau mementingkan dirinya sendiri. Yang keempat, minimnya pengetahuan terhadap tindakan yang dilakukan tersebut ataupun pengetahuan tentang peraturan. Yang kelima, kurang tegasnya penegak hukum. Selanjutnya adalah upaya pencegahan pelanggaran norma. Upaya pencegahan terhadap pelanggaran norma disebut dengan upaya preventif. Upaya ini dilakukan sebelum pelanggaran norma terjadi. Ada 4 upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, pembiasaan. Yang kedua, pengawasan. Yang ketiga, teladan. Dan yang keempat, penghargaan. Oke, itu dia materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga ilmu yang dipelajari lewat video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.